orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang kembali kepada Allah, yaitu orang yang beriman dan orang yang hatinya tenang karena zikir. Yang kedua, alladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu artinya melakukan kebaikan, banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi menggabungkan antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu perbuatan yang baik, di samping dia meyakini, di samping dia punya keyakinan, punya iman, dia juga melakukan banyak kebaikan. Tuba lahum wa husnu ma'ab, bagi mereka kebahagiaan dan sebaik-baiknya tempat kembali. Jadi syarat bahagia itu, kalau saya biasanya mengatakan bahagia tanpa syarat, ternyata Al-Quran mensyaratkan bahagia itu dua. Satu, beriman, punya keyakinan. Dua, beramal soleh. Orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, hidupnya pasti galau. Orang yang kufur, orang yang ingkar terhadap kekuasaan Allah, bahwa di dunia ini ada sang pencipta namanya Allah, bahwa hidup kita itu dalam genggaman Allah. Kalau orang mengingkari ini, maka dipastikan hidupnya ruwet, tidak bahagia, tidak tenang. Karena apa? Orang yang tidak beriman itu dia akan selalu suudzon sama Allah. Dia akan selalu berprasangka buruk terhadap semua kejadian hidupnya. Loro, waduh loro terus gak iso nyambut gawe. Wayah gak duwe duit, waduh gak duwe duit ngene iki kok. Jadi seakan-akan dipastikan orang yang sandarannya kepada selain Allah, tidak iktimat Allah, tidak bersandar kepada Allah, hidupnya pasti tidak tenang. Kalau tidak tenang, bisa dipastikan dia tidak bahagia, karena pola pikirnya selalu negatif. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu dengan segala kejadian yang terjadi terhadap dirinya, itu ada pesan cinta dari Allah. Misal kita diberi sakit oleh Allah, pesan cintanya apa? Oh, kita ini pahala kita sedang ditambah, dosa kita diampuni. Itu pesan cinta. Kita punya mobil, alhamdulillah seneng. Dadak mobil misalnya pelok, misalnya tahu-tahu takwin ngantem pitik kena mobil sampean berang misalnya. Itu kalau orang tidak punya keyakinan, tidak punya iman, tidak punya amal soleh, mesti mikir, pirang juta ngono ya. Perkara ning uteke ning pikirane wis ana duit. Berarti Cakwin harus tanggung jawab. Tapi kalau orang tahu pesan cintanya, alhamdulillah Cakwin bo antem, lah nek ngene kok jate koko anyar. Nanti Allah, wong Gusti Allah ngeridani diantem kok ya Gusti Allah gawelekno dalan piye carane duwe duit digawe ngecetno sing anyar. Jadi setiap kejadian orang yang beriman itu tahu pesan cinta Allah. Nah, pesan cinta itu namanya hikmah. Jadi kalau ingin bahagia syaratnya dua. Satu apa? Iman. Dua, beramal soleh. Amal soleh bagi seorang yang beriman itu keniscayaan. Keniscayaannya seperti ini. Kebahagiaan itu dilahirkan dari dua hal, iman dan amal soleh. Kalau amal soleh ini kurang, hanya keyakinan kita yang bertambah, maka ini belum cukup. Allah akan mengirimkan rasa futur. Ngerti futur? Apa? Galau. Jadi sampai misal tahu-tahu aku kok gak ngerti apa-apa ya, kok sumbek pikiran kok sumbek. Saya tidak tahu penyebabnya, padahal aku yo gak maksiat, aku yo gak ngelakoni dosa, tapi tahu-tahu pikiran sumbek. Oh, kalau Anda tahu-tahu pikiran sumbek, berarti Anda belum berbuat baik. Maka saat itu langsung ambil bagian, apa sing perlu dibantu. Ana wong susah, apa sing bantu, sampean bantu, seketika Allah akan mengambil futurnya. Lah, aku rasa neng apa-apa Pak Yai sumbek bendino lho, berarti awakmu ora tau amal soleh. Wong sumbek kok sampai bendino, itu berarti awakmu ora tau nglakoni amal soleh. Sing dipikir awake terus. Makanya gampang, sampeyan nek pengen sumbek siji, aja mikir wong liya, mikir awake terus. Sing sugih aku, sing duitku akeh aku, aja sampai ketemu wong kok nek utang aku, wis pokoke ngono terus, sumbek gampang.
Kok nek duit njaluk bojo ning KDS hus orang lumpuk kok. Wah, lah iku wis dijamin apa? Sumbek. Wis jamaah ngaji ati cek ning sing sumbek niku nemen. Kalau kita berbicara dulu Nabi Musa kenapa diutus Allah kepada Fir'aun? Padahal saat itu Mesir sedang dalam kejayaannya, dalam kejayaan peradabannya. Bendungan terbaik saat itu, Sungai Nil dikelola, sehingga Fir'aun biasa takok, sing garai sungai milih sopo? Aku. Sing bangun sopo? Aku. Berarti sing nukulno tumbuh-tumbuhan sopo? Aku. Berarti kue sopo? Pangeran ngono. Jadi asal usulnya Fir'aun dituhankan karena memang saking membuat makmur gemah ripah roh jinawi ini Mesir. Makanya bersyukur kula jenengan duwe pimpinan rapat kaya Firaun dadi ra ngarah nyembah tambah mbok kritik terus. Iku wis tambah mbok kritik terus wis ora ngarah mbok tuhankan wis iku ya syukur tambah mbok kritik terus. BBM naik ya mbok kritik, BLT turun ya mbok kritik, kabeh mbok kritik wis ora ngarah mbok sembah. Firaun itu awal mula dia disembah itu karena apa? Makmurnya Mesir saat itu. Tapi karena dia kufur, tidak mengimani adanya Allah, ini yang membuat Allah murka. Bukan karena Fir'aun tidak berbuat baik kepada rakyatnya. Fir'aun berbuat baik kepada rakyatnya. Fir'aun gak zalim terhadap orang-orang Kipti, tapi dia ingkar, tidak punya iman. Lah, orang yang tidak beriman itu hatinya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Satu contoh, negara yang maju akhir ini, Jepang, Swedia, itu negara-negara yang ekonominya tinggi. Negara maju itu buruh, ciri khas negara maju itu gaji terendah buruh itu 8 juta. Di Jepang penggawean paling elek itu 8 juta. Yo paling elek cara kene yo sing paling buruh macul ngono iki 8 juta. Di sini berapa buruh macul? 80. saulan lah nek 80 sedina 80 ping 3 berarti piro? 2 juta petangah terus. Berarti makanya kita negara berkembang. Kalau saya nggak menyebut negara berkembang, di Indonesia sudah nggak ada orang miskin, yang adanya keluarga harapan. Nggak ada keluarga miskin, adanya keluarga harapan. DKI harapan terus setiap 5 tahun sekali dikasih harapan terus 5 tahun kok nang ngerbar mundak DKI BLT model wis lali mundake lali oyo-oyoan BLT terus kami tuwa karo lurah dicelatu ngalor ngidul wis ngono ya wis ngono. Dadi lah Jepang itu ciri Mas Covid. Mbah tenan mbah ora bocah ning ngarep takoki. Ada satu tempat yang disediakan khusus bagi orang-orang ruwet yang ingin bunuh diri masuknya ke sana. Wis mlebu kuwi ra ngarah ditulungi. Karena di situ memang khusus tempat bunuh diri. Ya baik, apa jenenge? Padahal negara maju kurang apa dia? Gaji paling rendah 8 juta. Ekonomi tinggi. Kesibukan luar biasa, tapi ternyata ada satu tempat yang disediakan pemerintah timbang bunuh diri ngerepoti wong akeh, gak usah nyeblok komol, gak usah nyebrang kereta api, gak usah mlebu ning hutan minang ngendat ning ngono, selesai. Dan itu disediakan, difasilitasi. Saking aku sumpek, dan setiap tahun nambah begitu. Tiap tahun nambah, coba bayangkan. Berarti satu-satunya jalan untuk menuju bahagia itu iman dan amal soleh. Di Swedia sama, sampean bisa browsing, sampean bisa cari, bisa tanya orang-orang Eropa. Swedia itu kayak apa negaranya maju? Maju, bersih, ekonominya tinggi, aman. Ora kaya ning kene. Akeh pendekar kok ning kene, kok aman piye lah. Wis aman sekali, aman. Tapi ternyata masalah yang dihadapi pemerintah Swedia bukan karena infrastruktur, bukan karena kekayaan yang miskin yang kurang, tapi kegelisahan yang dialami oleh rakyatnya. Akeh wong sumpah. Jadi pil koplo tambah naik, dokter psikologis tambah banter, obat-obat tenang nih cak luk laris. Jadi masalah mereka ternyata kegelisahan, sulit tersenyum. Dan saya setiap 3
Jumat ketiga, Jumat ba'da asar, Jumat ketiga. Itu punya majelis taklim namanya mata baca. Majelis taklim abang tukang becak. Itu 200 berapa itu orangnya itu. Ngajine gak meneng kalau sampean ngene iki cemlewut dan guyu kemegel tukang becak lho. Tak takoki yo duwe utang yo kata Pak ya ning guyu gak kaprah. Oh ternyata orang beriman itu unik. Untuk bahagia tidak harus menunggu kaya. Untuk bahagia tidak menunggu fasilitas. Untuk bahagia tidak menunggu sesuatu itu urusannya selesai, tidak. Bahagia cukup raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah, selesai. Pokoknya pangeran kunci Allah, nabiku Muhammad, agamaku Islam, baik-baik saja, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya lek kabare aman. Cek nyembah Gusti Allah aku. Cek nyembah Gusti Allah, aman. Ya, karena orang kafir itu akan membandingkan, aku akan sholat kalau hidupku sudah mapan, kalau hidupku sudah banyak uang tabungan saya mau sholat. Pokoknya nek uripku wis mapan, wis ayem, aku lagi sholat. Aku sedekah nek wis tabunganku 50 juta. Kok nek wis 50 juta aku harap sedekah wong utangku yo jek luwung. Jadi lah itu pemikiran-pemikiran orang-orang yang kufur atau ingkar kepada Allah. Justru dengan kamu sholat, hatimu tenang. Setelah hatimu tenang, pikiranmu jernih. Setelah pikiranmu jernih, rezekiku nempel terus. Makanya jere para yai, para ulama, uripmu itu tergantung sholatmu. Nek kue kepingin dandane urip, dandanono sholatmu. Sholatmu semakin apik di hadapan Allah, semakin baik di hadapan Allah, maka kehidupanmu akan semakin tertata dengan baik. Sedekah ngenteni sugih. Sedekah itu ya biqadril iktifa awake. Duwe-duwe 10.000 sedekah 1.000 ya ora apa-apa. 50.000 sedekah 5.000 ya ora apa-apa. Biqadril iktifa. Jangan menunggu punya untuk sedekah, tapi sedekahlah, maka hidupmu akan berpunya. Diceritakan ada seorang pemuda yang dia itu galau. Dia mencari kebahagiaan kemana-mana. Dia melihat ada tukang kuliner buruh, kok ketoke guyu cekakaan, dia ikut buruh. Ternyata di sini juga sengsara, nggak bahagia. Terus orang kantoran enak ya, kerja di kantoran itu nanti buruh enak. Melu ning kantoran sumpek. Wong kok ditekan jam 7 mlebu, jam 3 lagi mulih. Wah, kemanapun dicari. Wah, sopir tayo cah karo cewek-cewek karo rondo-rondo. Misalnya dilakoni jadi sopir tayo, ternyata dicatoni karo mbok-mbok, ora kuat mental, baper deh Pak. Oh ternyata urip gak penak, ternyata baturan mbok-mbok, baturan nyawang tukang parkir, oh enak, buareng dadak sing ngode parkiri hilang. Wah wis, semua sudah dikerjakan. Sampailah dia merenung di pinggir sungai. Merenung di pinggir sungai. Cara wong wis meneng, gak laopo-laopo. Katok. Bertemu dengan seorang sepuh, bertanya, anak muda, kenapa engkau di sini? Kakek, aku kemana-mana mencari kebahagiaan, ternyata kebahagiaan itu tak kunjung juga aku dapatkan. Dari buruh kuli, awakku loro kabeh. Jadi kantoran jenuh dengan aktivitas yang sama tiap hari. Jadi tukang parkir montore hilang, dodolan HP dituduh penadah, wis wakeh. Kalau kamu ingin bahagia nak, iya kakek, turuti kata-kataku. Apa kek? Itu ada kubu, anggaplah kubu itu kebahagiaan, tangkap sebanyak-banyaknya kubu. Wah, akhirnya balayu nganggo tangan kosong, kubu dicekel gak kenek-kenek, nganggo jaring kenek telu ucul maneh. Ternyata setelah dia lelah, kubu pun nggak membuat dia bahagia. Apa kata kakek? Itulah kehidupan. Kalau kamu ingin bahagia, cukup pandang kubu itu, nikmati, biarkan dia mengisi alam semesta ini sesuai kudrahnya. Berarti bahagia itu bersumber dari ridho kita terhadap apa yang Allah berikan terhadap kita. Itu kuncinya.
ridho terhadap Allah yang berikan kepada kita. Ada suami istri bertengkar, cerai, geger, perang. Setelah perang suaminya mengatakan, aku menceraikanmu dan aku akan menjadikan hidupmu sengsara. Jadi sing lanang iki ngancam, aku menceraikanmu, setelah aku menceraikanmu aku akan membuat hidupmu sengsara. Apa kata istrinya? Kamu tak akan bisa membuat aku sengsara, sebagaimana kamu tidak pernah bisa membuat aku bahagia. Nek gawe aja mah kowe ora iso, apa nek gawe sengsara. Karena yang punya hati ini adalah Allah. Yang menggenggam hati ini adalah Allah. Ketika hati ini bersandar kepada Allah, dengan keadaan apapun, kondisi apapun, dijamin hatimu bahagia. Berarti intine kapan kita bahagia? Ketika kita punya iman. Iman itu iktimat Allah, bersandar total kepada Allah. Yang kedua, di samping kita bersandar total kepada Allah, wa amilus shalihat, kita banyak berbuat baik untuk orang lain. Maksudnya mulane wawan tentang cerita jenengan mau takbir teng pundi nek wong medhit dirasani gak dosa. Kula kan nate matur, saking eleke wong medhit niku buk rasane ora dosa. Teng kitab Ihya bab 14 tempat ngerasani tidak dosa, termasuk ngerasani tidak dosa itu ngerasani wong medhit. Jadi sing ngrasani wong medhit terusno yo iku gak dosa. Saking eleke ora tau mikir wong liya, mikir awake dhewe. Wa amilus shalihat. Wes, kunci kebahagiaan ternyata ada di nggih, beriman dan amal soleh. Nikmati kehidupan kita dengan segala kecantikannya, karena apa yang ditakdirkan Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Biarkan apa yang dikehendaki Allah terjadi terhadap kita, ridho, maka hatimu akan bahagia. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Masih menerangkan tentang ayat tentang iman dan amalus shalihat, iman dan amal soleh. Begitulah sebagaimana aku mengutus sebelum kamu utusan, aku mengutusmu Muhammad agar kamu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang aku berikan wahyu kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka kufur terhadap Allah yang Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu, katakan Muhammad, Allah adalah Tuhanku. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku berserah diri. Wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah tempat aku kembali. Jadi gandengane iman niku tawakal. Tawakal niku nopo? Tawakal niku pasrah ning gone Gusti Allah. Demeng iman iku iktimat Allah, senden ning Allah. Sakniki iman diwujudkan dengan tawakal. Dalam sebuah hadis, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal pasrah iku dadi separone agama. Sekali lagi, tawakal itu harus bergandengan dengan amal soleh. Karena ketika tawakal ini tidak berhubungan, dita'alukan dengan amal soleh, nanti seakan-akan sama antara tawakal dengan putus asa. Dalam satu hadis, Rasulullah Muhammad SAW itu memberi gambaran orang tawakal itu orang yang tidak mau dirupiah. Sampai cek di Sahih Bukhari, orang yang tawakal dia tidak mau dirupiah, dia tidak mau dikai. Kai itu pengobatan dengan api. Dan dia tidak tatoyur. Tatoyur itu
menggantungkan hidupnya dengan coro eneng masyarakat krok krok sopo ape mati kae. Itu tatoyur. Tekek payu rabi, tekek ora, tekek rabi, tekek ora, tekek rabi. Oh ya payu rabi lah. Lah ngono ki jenenge tatoyur. Nek cari tekek wayo, tekek ora. Tekek wayo, tekek ora. Lah ya wayo karo ora kok digantungno ning gone tekek. Lah iku jenenge apa? Tatoyur. Orang yang tawakal dia tidak meruqyah diruqyah. Tapi saiki modelnya nek wong soleh kaya ruqyah ya. Padahal orang tawakal nggak mau diruqyah, nggak mau dikai. Dikai itu pengobatan dengan api, tidak mau tatoyur. Nabi Musa, ini cerita-cerita sing tawakal, sing versi sampean dhisik. Nabi Musa kan pernah sakit apa jenenge? Ana sing darani sakit untu, ana sing sakit lisan, pokoknya sakit lara untu ngono wae. Nabi Musa ketika sakit gigi, dia tidak mau berobat kecuali mendapat wahyu dari Allah. Akhirnya betul Nabi Musa dikasih resep sama persis. Oh, ditutuli mari. Suatu saat Nabi Musa sakit gigi. Kemudian dia tidak munajat, tidak berdoa dulu. Dia langsung mencari rumput-rumput sesuai resep itu. Ditutulno, ternyata gak mari. Akhirnya dia munajat kepada Allah, ya Allah kemarin engkau memberi aku wahyu bahwa dengan ini gigimu sembuh. Bareng tak lakoni iki kok gak sembuh. Jawabannya Gusti Allah, zaman pertama kae kowe loro goleki aku, ngerti nek sing ngobati aku. Lah bareng loro sing nomor loro kowe goleki suket. Orang goleki aku. Itu tawakalnya para nabi dulu. Bahkan pernah Nabi Musa alaihissalam tidak mau berobat sama sekali. Kemudian umatnya mengarankan, wahai Nabi Allah Musa, sakit seperti panjenengan itu obatnya ini. Tidak, aku wis kapok. Aku kudu ngenteni Allah. Gusti Allah itu mesti marekno aku tanpa obat. Akhirnya Gusti Allah dawuh ning Nabi Musa, Musa carilah obat sebagaimana umatmu menyarankan obat itu. Dicari sembuh. Kenapa ya Allah? Orang yang tawakal dekat sekali, kalimullah yang sangat dekat denganmu, engkau menyuruhku untuk mencari obat yang sama dengan mereka. Ciri Allah, hai Musa, kamu jangan ingin aku menghapus keadilanku. Orang ikhtiar berobat itu ibadah. Nek niati ikhtiar, tapi nek gantungno warasmu neng obat, iku sing kleru. Jadi kita membeli obat itu sebagai bentuk ibadah kita, ikhtiar kita bahwa Allah punya sifat adil. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha anzalat da'a wad dawa'a. Sungguh Allah itu menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah. Tapi wala tadawu biharamin, tapi jangan sekali-kali engkau berobat dengan sesuatu yang haram. Ulong ya jadi obat, tekek ya jadi hasyarat, nyabe undur-undur wakeh sing halal lah apa golek sing haram. Berarti kita berobat itu sebagai bentuk tawakal kita. Karena apa? Karena kita ikhtiar untuk membuktikan sifat keadilannya Allah. Jadi kok umpama kita berobat ora waras, kita ngerti kekuasaane Allah, kudrohe Allah. Umpama dikai waras, kita yo ngerti ikhtiare Allah, awake diijabah oleh Allah. Bahasa ngeten iki paham nggih? Wes iku dalam berobat misal. Atau ceritanya Syakik Al-Balkhi dengan Ibrahim bin Adham. Syakik Al-Balkhi itu muridnya Ibrahim bin Adham. Beliau matur ngeten, Syekh, guru, ya nak, kula kepingin kerja tenggene jenengan minta izin untuk
kerja. Lah berapa minggu cuti pingin mergawi tenanan? 3 minggu Syekh, ya wis kamu bisa menjaga toko, bisa keliling membawa barang 3 minggu, tak izinkan. Dulu kan mondok seperti itu biasa, kalau nggak punya sangu langsung kerja, terus mondok maneh tinggu. Syakik Al-Balkhi niki izin kali Ibrahim bin Adham untuk kerja 3 minggu, bareng 3 hari dia itu pulang. Loh katanya 3 minggu nak, kok 3 hari sudah pulang? Ya Syekh, di perjalanan ketika aku membawa dagangan aku melihat seekor burung yang kecil, cara kene yo manuk emprit, burung pipit, yang di situ patah sayapnya, sehingga aku berkeyakinan manuk ki ape mati. Ternyata setelah aku istirahat di situ ada burung besar datang memberi makan, dan ternyata burung itu tidak mati. Terus aku punya pikiran ini adalah pelajaran dari Allah, bahwa burung yang sayapnya patah tidak melakukan apa-apapun, kalau Allah menghendaki hidup akan hidup. Begitu juga orang manusia, walaupun dia tengok-tengok, duduk manis, tidak melakukan apapun, kalau Allah menghendaki hidup dan kaya, pasti Allah mendatangkan untuk kita. Percuma Syekh aku bekerja, percuma aku bekerja, wong hidupku sudah ditanggung sama Allah. Ini tawakal atau putus asa? Ya urung, ndarani ulama lho, wali lho. Syakik Al-Balkhi wali bu didarani putus asa. Sing darani bocah lagi ngajine di ngisore. Itu pemahaman yang Syakik Al-Balkhi ku luar biasa. Enggak ada bedanya orang kerja sama orang nganggur. Wayahe mangan ya padha mangan. Burung yang sayapnya patah pun kalau Allah menghendaki didatangkan burung yang besar memberi makan. Untuk apa Syekh? Aku bekerja. Sudah, aku tidak usah bekerja. Padahal gurune Ibrahim bin Adham ini kerja. Akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, ketika tawakal diartikan yang salah, maka di situ engkau telah memahami putus rantainya keadilan Allah. Maksudnya Syekh, bukankah lebih baik kita menjadi burung yang terbang dari atas, menolong burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu ingin menjadi sayap yang patah, kepingin dikei, tomak, diloloh? Kenapa kamu tidak ingin menjadi burung yang terbang ke sana kemari mencari dan menolong burung yang sayapnya patah? Ini yang disebut dengan amilus sholihat. Wes nggawa tasbih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gak dodolan es, tawakal. Astagfirullah. Gunane apa? Wong aku bakulan es yo cek duwe utang. Ngene tekelan tasbih yo ora duwe utang. Astagfirullah. Orang-orang yang seperti itu dia telah memutus tali keadilan Allah. Kenapa kamu tidak ingin menjadi burung yang mencari kemudian menolong burung yang sayapnya patah? Cek kurang percaya nih teman. Menceritakan tentang Abu Umamah. Abu Umamah itu terlilit hutang. Jadi di antara para sahabat sing utangnya kathah niku Abu Umamah. Lah, nek awakmu kok sampai hari ini masih punya utang banyak, ono sanate saka Abu Umamah. Kok duwe anak jenengno Abu Umamah. Abu Umamah, berhari-hari Rasulullah memperhatikan Abu Umamah. Ketika orang sibuk kerja, para sahabat sibuk kerja, dia iktikaf di masjid. Ketika orang sehabis sholat fardu dia pulang, dia iktikaf di masjid sampai berminggu-minggu. Akhirnya Rasulullah nimbali Abu Umamah. Abu Umamah, tak perhatikan engkau kok nggak pulang-pulang di masjid. Cara bahasane saiki ya Rasulullah, lah yo mulai yo badhe sumpek mikir utang. Nek ning masjid tok pikiran ayem. Akhirnya Rasulullah masyhur, kul, ucapkan kalau kamu ingin hutangmu lunas, ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini sindiran yang sangat luar biasa.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajis, dari sifat lemah, wal kasal, dan sifat malas. Artinya keluar dari sini, gagahlah, tegaklah. Masuk kamu banyak utang, gagahlah koyo-koyo wong gak duwe utang. Nah, ini masalah mental. Selama orang yang punya hutang nek petuk wong cek ndilo ora iso lunas, tak jamin ora iso lunas. Tapi nek gagah masuk petuk sing ngutangi sapa bro, cepet lunas Pak. Petuk debt kolektor ngopi bro, lunas Pak. Aku berlindung dari, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Berarti yang dikuatkan pertama, Rasulullah menguatkan mentalnya siapa? Abu Umamah. Wal kasal, males. Keluar kamu dari masjid, bekerjalah. Sakwise gagah, mentalnya siap, kerja. Agar apa? Agar dapat income. Setelah income bisa saving, bisa nabung. Setelah nabung bisa nambahi modal. Setelah bisa nambahi modal, penghasilannya semakin menggelembung. Kemudian gaya hidupnya simplicity, hidup semurah mungkin, lunas, piro-piro lah lunas. Jadi sing ra lunas itu ya wong sing males, petuk wong ora wani, ngaji ora gelem, kerja wedi. Nah itu ora iso lunas. Kok mau wenengi cek kurang piro terae kok. Kok mau wenengi cek kurang piro terae. Masyaallah, masyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ternyata ini runtutan mental, perilaku. Setelah mental ndandani apa? Perilaku. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat takut. Perkara ternyata wong kebulet utang seperti ini. Saya berbicara Abu Umamah gak sampean. Ini Abu Umamah. Ini riwayat kenapa orang yang punya hutang karo kiai-kiai kayak iki lho, nek kepingin utangmu lunas, maca donga Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Iku riwayate ternyata karena memang saat itu ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, dan Abu Umamah saat itu terlilit hutang. Satu yang dibenahi apa? Mental. Yang kedua, perilaku. Mental yang asalnya ndilek dadi ndangak, kedot. Sing asalnya males menjadi giat, juben yang asalnya takut menjadi berani. Wal bukhl. Orang terlilit hutang itu biasanya malas sedekah. Ini dikritik sama Rasulullah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan pelit, karena termasuk setan gerogoti keimanan seorang mukmin itu dengan kepelitannya, dengan alasan wong duwe utangku wajib nyauri utang. Nyauri utang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Lah nek kowe sedekah ngenteni utangmu lunas, ora ngarah lunas sampai mate ora ngarah lunas. Wong a'udzubika minal jubni wal bukhl sing nyebabno kowe terlilit utang perkara medhit. Makanya Masya Allah hutang itu betul-betul belenggu ternyata. Iya toh, apa nyumbang masjid mikir eneng piro duitku cukup to ora nggo ngangsur. Wes gak diterusno. Modelnya terus lenger ngono modelnya sampean. Lenger. Lemes. Sing iso bengok sing lunas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pertama tadi apa? Mental harus kuat. Terus nomor loro, perilaku yang asalnya malas menjadi giat. Yang kedua, jangan punya rasa takut. Ojo wedi nek gak diutangi neh, ora utangi ba, tambah matur nuwun. Alhamdulillah gak diutangi, jadi gak iso utang. Jangan takut di blacklist, jangan takut dianggap apa, yang penting kamu nyaur, lunas. Wal bukhli, pelit. Kalau punya hutang jangan pelit, tapi gemarlah membantu orang, gemarlah bersedekah.
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan dari paksaan orang-orang yang memaksa. Paksaan orang-orang yang memaksa ya saiki cara ngono kaya debt collector ngoten niku. Akhirnya Abu Umamah sadar, dia keluar dari masjid, dia mendapatkan doa dari Rasulullah, dia bekerja keras, hutangnya selesai. Wes ngerti ceritanya doa itu asalnya dari siapa? Abu Umamah ketika dia nggak pulang-pulang dari masjid. So, nek ana wong ning masjid gak mulai-mulai takoki utangmu piro le. Enggak, aku itikaf tok niku. Ora wis ana ceritane. Abu Umamah persis kaya sampean, gak mulai-mulai ning masjid. Abu Umamah